Selamat malam, perkenalkan saya mahasiswa atas nama Vicky Nusnu NIM 2003030031 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mereview kembali buku kelima dari teori sosiologi modern tentang Hertie Goffman. Yang pertama, masalah interpretif dalam membaca Goffman. Pencapaian utama Goffman adalah untuk menunjukkan bagaimana rincian dari perilaku orang-orang yang hadir bersama, yaitu orang-orang yang secara fisik hadir atau hadir satu sama lain, dapat diterima untuk analisis sosiologis. Dia melihat karyanya sebagai perombakan awal ke wilayah yang belum dipetakan secara sosiologis yang mungkin mengarah pada penyelidikan lebih lanjut, lebih sistematis dan tepat dari interaksi. Bagi Goffman, perhatian pertama dan mungkin satu-satunya yang tepat untuk sosiolog profesional atau mahasiswa masyarakat adalah penyelidikan masyarakat. Dengan ambisi seperti itu, harus dikatakan bahwa buku seperti ini studi tentang sosiologi daripada realitas sosial mungkin akan mengejutkan Goffman. Untuk Goffman, studi tentang ide-ide sosiolog membuat disiplin empiris menjadi sastra, dan lebih buruk lagi cenderung mempromosikan kanonisasi yang tidak kritis. Keunggulan daripada aplikasi kritis pengembangan ide-ide mereka untuk menafsirkan kehidupan dan tulisan sosiolog individu sebagai objek penelitian akademis adalah Goffman. Yang berikut, keteratan interaksi tatap muka. Perkembangan bidang baru sosiologi tetap menjadi milik Goffman. Proyek terpenting dengan terkenal menyatakan bahwa minat utama adalah untuk berkembang. Studi tentang interaksi tatap muka sebagai interaksi yang dibatasi secara alami. Analisis bidang yang koheren, subbidang sosiologi, dalam apa yang dia tahu akan menjadi kata terakhirnya tentang masalah. Goffman mencatat bahwa interaksi tatap muka adalah dominan dari kehidupan sosial yang dicirikan oleh kehadiran bersama, kapanpun hadirnya sebelum orang lain atau berada di kehadiran respon mereka, dan sesuatu kepada mereka diri kita sendiri melalui isi pembicaraan kita atau ekspresi yang diberikan, dan melalui cara bicara, melalui postur tubuh, pandangan, penampilan, dan disposisi dan sebagainya. Yang berikut, ketertarikan interaksi tatap muka. Goffman menganggap bidang interaksi tatap muka menjadi alami dibatasi oleh karakteristik yang tampaknya berlaku di semua tempat dan di setiap saat. Interaksi memiliki promosi karakter pembuktian yang memfasilitasi kapasitas biasa kita untuk membuat kesimpulan dari ekspresi diberikan dan yang diberikan oleh orang lain. Tapi ada yang lain tidak kalah pentingnya fitur umum kegiatan tatap muka, pidato setelah makan malam, sopan santun diperluas ke yang lain, dibatasi dalam waktu dan ruang. Maka salah satu dari istilah yang disukai Goffman untuk mereka perilaku kecil. Banyak interaksi aktivitas melalui sedikit atau tidak ada fase latin, sehingga menunda suatu aktivitas.
bisa sangat berpengaruh untuk pertanyaan jalannya interaksi. Asal dan munculnya kontribusi government untuk upaya perang adalah untuk bekerja sebuah agensi yang kemudian banyak terlibat dalam produksi film propaganda. Pada saat itu pembuatan film dokumenter terkenal Skotlandia John Grierson Asal dan Muncul 1998 sampai 1972 mengarahkan dewan. Sementara tugas government terutama tingkat rendah dan rutin atau film tinju untuk pengiriman dan persiapan stake file dari majalah. Dia tidak bisa menghindari paparan diskusi tentang praktik film untuk menguraikan kehidupan. Biasa menjadi elemen-elemen yang kemudian dapat direkonstruksi sebagai representasi realitas. Saat Dewan Film Nasional government bertemu Dennis Wrong, lulusan sosiolog baru-baru dari Universitas Toronto yang mendesaknya untuk memulai kembali studinya, membawa Manitobanya ke depan kredit. Government mendaftar di Universitas Toronto pada awal 1944 dan lulus pada bulan November 1945. Di Toronto, government mengambil kursus sosiologi. Mungkin dua yang paling guru yang berpengaruh adalah C. W. M. Hare dan Ray Birdwistle. Hare dan Australia telah benar-benar menyerap perspektif Durkheim dari Radcliffe Brown di University of Sydney pada akhir 1920-an dan melamar itu untuk bahkan bekerja lapangan di Australia Utara. Dari Hare, government memperoleh paparan awal Durkheim yang akan menjadi pengaruh besar dan abadi pada pemikirannya. Government juga mengambil kelas dengan Ray Birdwistle muda pada 1918 sampai 1994. Di Toronto, dia sudah mulai menyelidiki yang sangat rinci tentang pembatalan signifikasi simbolis gerak tubuh dan gerak tubuh manusia. Bahwa dia tidak akan menyebut kinesik bicara pada tahun 1980. Government mengingat betapa proyek inovasi Birdwistle tentang membuatnya terkesan. Di dalam awal 1990-an ketika government mulai mengembangkan sosiologi urutan interaksi dengan sungguh-sungguh, kinesik Birdwistle akan mewakili contoh perhatian pada detail terkecil dari perilaku manusia. Government tak tertanding dalam menjelaskan konstituen secara sosiologis elemen urutan interaksi, namun tidak ada tempat dia menawarkan konsolidatis pernyataan tentang apa yang telah dicapai sosiologi tentang tatanan interaksi. Diterbitkan secara anumerta, urutan interaksi mungkin diharapkan dapat memberikan integrasi teoritis yang konstruktif. Dalam acara makalah terakhir yang dia tahu akan diterbitkan memang memberikan sketsa unit dasar interaksi, struktur, dan proses. Itu adalah akun yang terlalu singkat, namun hanya secara separitas hubungan ke akunnya yang lebih substansial tulisan. Dalam istilah dan tema ini dapat menemukan topik sentral dan keasikan sosiologi government tentang urutan interaksi adalah psikologi sosial interaksi, ekspresivitas seperangkat konsep dasar dan diperpanjang menggunakan metafora teater, permainan dan ritual sebagai perangkat analitik untuk sosiologis menerangi fitur dari tatanan interaksi.
Sosiologi interaksi Goffman bertumbuh pada beberapa sosial yang sangat umum, beranggapan psikologi tentang sifat ekspresivitas manusia dalam interaksi tatap muka. Mengkonseptualisasikan kehadiran bersama. Istilah interaksi sering digunakan secara sembarangan. Goffman membuat terobosan signifikan menuju klarifikasi dengan konsep penting trilogi pertemuan sosial, situasi sosial, acara sosial. Ini konsep mengidentifikasi dimensi yang berbeda dari mereka menyediakan kadang inti konseptual untuk proyek sosiologis yang masih sangat konsisten, tidak linear atau kumulatif langsung. Menemukan diri mereka dalam sebuah kehadiran langsung orang lain. Goffman mencadangkan istilah situasi sosial untuk merujuk pada lingkungan spasial dari kemungkinan pemantauan bersama tersedia untuk orang-orang yang hadir bersama dalam suatu pertemuan. Situasi sosial muncul ketika dua orang atau lebih menemukan diri mereka dalam kehadiran fisik satu sama lain, sehingga memungkinkan saling memantau satu sama lain. Itu berakhir ketika peserta terakhir pergi. Konsep situasi sosial menarik perhatian pada pembentukan perilaku dengan fakta kehadiran bersama. Tindakan yang dari individu yang menyadari, misalnya sejenak dihabiskan untuk menatap kosong di luar jendela, dapat diubah ketika dilakukan di situasi sosial seperti wawancara. Acara sosialnya lebih luas, entitas sosial seperti peserta perpisahan atau hari di kantor di mana pertemuan dan situasi terjadi. Acara sosial adalah apapun itu yang telah menyatukan kelompok orang itu hingga saat ini dan tempat. Ritual interaksi. Dalam disertasinya, Goffman membandingkan taktik-taktik mempertahankan itu selain mempertimbangkan orang lain, menunjukkan pertimbangan bagi orang lain. Ritual ini memiliki asal-usulnya terutama di terlambat simbolis. Dalam masyarakat kontemporer, ritual dilakukan untuk mendukung supranatural entitas di mana-mana dalam penembusan seperti agenda seremonial yang luas melibatkan rangkaian panjang ritual wajib. Yang tersisa adalah singkat ritual yang dilakukan satu individu untuk yang lain, membuktikan kesopanan dan niat baik di pihak pelaku dan penerima memiliki sedikit warisan kesucian. Lembaga total dan karir moral. Berikut studi Goffman tentang pasien mental dan narapidana lainnya adalah mungkin bukunya yang paling terkenal bagi khalayak di luar sosiolog akademis. Karya yang dikutip secara luas didasarkan pada etnografi 12 bulan kerja lapangan yang dilakukan antara tahun 1955 dan 1956 di Rumah Sakit St. Elizabeth di Washington. Berikut tentang perbedaan gender. Goffman lebih jauh mengeksplorasi kompleksitas perbedaan manusia dalam sebuah buku dan makalah tentang gender. Buku seukuran album iklan gender 1979 awalnya diterbitkan pada tahun 1976 sebagai edisi khusus studi di antropologi komunikasi visual. Makalah 1977 pengaturan antara jenis kelamin diterbitkan dalam jurnal teori yang diedit oleh Alvin Goldner sejak akhir 1960-an dan seterusnya. Feminisme menempatkan situasi tersebut dan terutama kerugian yang dihadapi perempuan di bidang politik dan akademik agenda. Goffman secara tidak langsung mengakui pengaruh feminisme terhadap pemikirannya di awal
makalah yang memberikan pendapat yang paling umum pertanyaan tentang jenis kelamin. Seperti biasa, dalam beberapa tahun terakhir dia menulis harus mengandalkan yang tidak puas untuk mengingatkan kita tentang materi. Sekian dan terima kasih.